Mari, saudara-saudara yang ada... Informasi sementara saat kejadian ada sejumlah warga tengah melakukan sholat isya. Kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah ini. Ini saya rasa masjid ini satupun dari jamaah masjid yang tadi malam sholat isya berjamaah di sini, satupun masih belum bisa dievakuasi. Diduga sejumlah korban masih tertimbun seruntuhan masjid. Sehingga saya menduga kalau kini petugas Basarnas berupaya mengevakuasi korban. nanti sholat berjamaah dari mana? Proses evakuasi juga melibatkan sejumlah alat berat. Hingga sore tadi, 2 jenazah telah berhasil dievakuasi. Satu jenazah adalah warga Lading, Lombok Utara, berusia 65 tahun. Para tim SAR terus berupaya mengevakuasi jemaah yang ada di dalam masjid. Ada reporter kami Ihsan yang berada di Masjid Jabal Nur Lombok Utara untuk bisa menginformasikan bagaimana kemudian evakuasi yang tadi sudah berhasil mengangkat 2 jenazah yang sempat tertimbun. Ihsan, Anda bisa bercerita bagaimana perkembangan kondisi di sana? Baik, Brigita, hingga sore menjelang petang tadi, tim gabungan SAR melakukan evakuasi di Masjid Jabal Nur yang terletak di Dusun Lading-Lading di Kabupaten Lombok Utara. Pada pagi hari, tim dari TNI sempat menyelamatkan 2 korban. Kemudian pada siang harinya, tim Basarnas mengevakuasi 2 jenazah dari reruntuhan Masjid Jabal Nur tersebut. Sejumlah warga di sekitar lokasi saat ini juga sudah melakukan mengungsi secara mandiri di tanah kosong di dekat tempat tinggal mereka saat ini. Bisa Anda lihat, beginilah suasana pengungsian yang ada di desa atau dusun Lading-Lading Lombok Utara ini. Sangat minim dari tenda, kelayakan untuk tidur, begitu, karena mereka memang menggunakan peralatan yang seadanya yang mereka miliki untuk bisa mengungsi, karena memang tidak berani lagi untuk masuk ke rumah, ataupun juga beberapa rumah dari mereka sudah runtuh begitu. Saya akan mencoba bertanya kepada salah satu pengungsi yang ada di sini. Selamat malam, Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu Kasmi. Baik, Ibu Kasmi, bisa diceritakan nggak seperti apa situasi pada saat gempa petang kemarin? Kita panik setengah mati. Waktu itu belum Isya, belum selesai sholat Isya. Terus anak kita kan kita pegang 2. Kita lari, lampunya mati. Belum dapat pintunya, kita sudah ambruk anunya itu. Tapi rumah Ibu sekarang kondisinya seperti apa? Ya kurang tahu, kita lihat sudah ambruk dah. Kita pergi lari juga sama teman-teman yang lain. Tidak berani pulang. Baik, terima kasih Ibu Kasmi. Jadi memang pemirsa, bisa Anda lihat memang banyak sekali yang dibutuhkan oleh warga yang mengungsi di sini. Tidak ada pembatas di tempat mereka tidur, hanya beralaskan dengan karpet yang seadanya. Jika bisa saya gambarkan, udara di sini saat ini cukup dingin dan tanpa pembatas memang sangat tidak nyaman untuk bisa tidur pada malam hari di tanah kosong seperti ini. Penerangan juga sangat minim, bisa dibilang tidak ada penerangan sama sekali. Kemudian warga di sini juga sangat membutuhkan makanan, minuman, air bersih, dan juga obat-obatan, selimut, dan alas untuk tidur. Seperti itu. Brigita.
Ya Iksan, kalau Anda melihat kondisi para pengungsi di sana dengan kondisi tenda seadanya, bagaimana kemudian kebutuhan makan para pengungsi ini mengingat mereka berada di tempat mengungsi yang mereka dirikan sendiri? Ya, kalau untuk soal makanan memang hingga saat ini belum ada bantuan berupa makanan yang masuk ke dusun lading-lading ini. Makanan yang mereka konsumsi saat ini hanya makanan seadanya, mungkin hanya stok sisa dari makanan mereka yang ada di rumah. Jadi memang saat ini para warga yang mengungsi di dusun lading-lading ini sangat membutuhkan makanan, air bersih, air minum, dan juga obat-obatan. Begitu. Ada 3 di antara warga tempat Anda sekarang berada yang kemudian terluka, tetapi kemudian tidak terlalu parah sehingga tidak dibawa ke rumah sakit. Untuk luka yang akibat dari gempa itu kami melihat tidak ada, namun ada korban yang terkena reruntuhan yang sampai mengalami patah tulang begitu ya. Dan sisanya mungkin kondisi kesehatan mereka menurun karena tidur di ruangan terbuka tanpa pembatas dengan selimut dan alas tidur yang seadanya. Begitu, Brigita. Ya, dari pemerintah desa setempat, adakah upaya untuk membuat warga ini lebih merasa nyaman atau mengamankan mereka sehingga tidak lagi jatuh warga yang terluka akibat dampak dari gempa ini? Kami melihat memang belum ada dari aparat desa setempat menangani para pengungsi ini, karena saya bertanya tadi kepada beberapa pengungsi, barang-barang yang mereka gunakan di sini untuk mengungsi seperti tenda, alas tempat tidur, selimut adalah milik mereka pribadi dan itu jumlahnya terbatas. Penerangan di sini hanya ada 2 lampu dan itu berasal dari daya genset yang dimiliki oleh salah satu warga yang ada di sini. Baik, Iksan, nanti kita akan mengupdate lagi kepada Anda untuk mengetahui bagaimana kemudian kondisi di sana. Saya kembali ke Dr. Norman. Dokter, ada tadi yang patah tulang, ada kemudian mungkin yang terluka lainnya akibat dari gempa ini. Nah, tadi dokter sudah sampaikan penanganan awalnya. Selanjutnya ini seperti apa? Ya, kita lanjutkan bahwa setiap kejadian bencana gempa itu sangat mungkin itu terjadi adalah tertimpa atau orangnya sendiri jatuh, sehingga yang akan terjadi itu adalah patah ataupun luka. Dan bisa sampai tidak sadar karena kepala terbentur juga, atau cedera alat-alat